Ya. Jadi selamat datang buat sahabat-sahabat PKS di sini yang hadir. Fitma ucapkan terima kasih banyak yang sudah menyempatkan hadir. Sambung ke tentang menulis ya. Jadi kenapa Fitma mengangkat hand lettering di salah satu materi kali ini? Karena yaitu dari kita menggoreskan pena ke tulisan kertas aja kan itu tuh membawa terapi ya buat diri kita masing-masing. Nah, di sini di hand lettering ini ternyata juga bisa membawa self healing buat diri kita masing-masing nih kalau kita mau mencoba ya, mau mencoba karena di situ ada upaya upaya kita untuk mindful gitu ya, untuk mindful ketika menggoreskan setiap tulisannya. Nah, materi jelasnya nanti insya Allah sama narsum kita ya, insya Allah. Yang udah teman-teman sini udah pada follow belum nih akunnya Mariam Nurdina ya, atau biasa aku panggil Maya gitu ya. Maya aja kali ya biar kita karena biasanya aku manggilnya Maya aja ya. Biar yang teman-teman yang belum follow, cek nanti di follow IG Instagramnya ya dilihat tuh Masya Allah tulisan-tulisannya yang indah gitu ya. Allah tuh sudah menitipkan tangan yang kreatif dan ajaib gitu ya ke setiap orang yang di sini tuh Maya itu mengoptimalkan nih, mengoptimalkan potensi yang sudah Allah titipkan lewat tulisannya. Nah, insya Allah malam ini akan Maya sharing ke kita semua nih. Gitu ya, kenapa awal mulanya beliau menyukai hand lettering, terus kenapa pilih hand lettering, terus apa manfaatnya hand lettering. Nah, nanti kita simak aja ya, sharing dari Maya langsung gitu ya. Waktu dan tempat mangga dipersilahkan. Bentar, Maya, aku jadiin host dulu ya. Berarti yang mana nih yang hostnya yang Nah, itu ya? yang Dua-dua. Mariam Nurdina dulu paling ya. Kalau yang Oh, ini oke. nanti yang Maya itu nanti aja untuk prakteknya gitu. Oh, oke, oke. Oh, udah mangga. Oke. Coba, udah bisa share screen ya. Kalau ada yang Ya. share screen. Mm-mm. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Aduh, ini kesempatan luar biasa banget ya bagi saya nih. Yang sekedar hobi, tapi Teh Fitma ini memfasilitasi gitu untuk berbagi ilmu sama teman-teman di sini gitu. Jadi ini benar-benar momen yang aku persiapkan bagaimana saya untuk berusaha mengoptimalkan meng-share ilmu yang pernah saya apa ya tekuni gitu selama ini gitu. Sebelumnya di sini kakak-kakak di sini ada yang pernah belajar lettering nggak nih kira-kira sebelum kita ngebahas? Hmm. Kalau aku belajar dari Maya, baru basic itu juga. Oh iya ya, nama nama saya tuh sebetulnya Mariam Nurdina ya. Cuman nama kecil saya itu Maya gitu. Jadi biar lebih akrab bisa panggil Maya aja ya di sini gitu. Kadang orang kalau bilang Mariam terlalu panjang, aduh ya udahlah Maya aja ya, biar kita lebih akrab gitu. Belum katanya Teh Fitma. Berarti Oh, ini belum. momen ya. Tapi ada yang Iya. sudah lihat lettering itu apa gitu. Udah ada Lihat-lihat yang lihat gitu kan. belum? Mm-mm. Lettering, kaligrafi Mm-mm. gitu. Berarti kalau yang belum coba, ini teh takdir dari Allah gitu ya. Oh, berarti kita perlu tahu Hmm, dan perlu mau mencoba gitu kan. Mencoba tuh. hal yang baru gitu. Mm-mm. Sudah pernah lihat katanya dari Kareni. Alhamdulillah, setidaknya ada gambaran ya lettering itu apa gitu. Di sini kita lebih ke basic sih nanti ya, kita belajar basic. Karena saya pribadi pun basic, lama ya belajar basic itu ternyata sebelum memang bisa menulis huruf gitu. Jadi alasan, kalau nanya alasan, hmm, sebetulnya alasannya mirip kayak Teh Fitma gitu. Tulisan saya itu tidak indah loh aslinya. Tulisan saya, tulisan dari kecil saya tuh ya bisa dibilang jelek gitu. Jadi saya pikir,
apakah belajar lettering itu bisa merubah tulisan asli saya gitu kan? Awalnya saya berpikir seperti itu. Tapi ternyata pada realitanya enggak loh teman-teman. Itu tidak merubah tulisan asli kita ya. Karena kalau udah tulisan asli itu mungkin kita dari kecil kayak kemampuan otak kita itu akan berpengaruh pada tulisan kita. Tapi kalau lettering ini kita itu kayak melatih otot-otot tangan kita untuk menggoreskan garis yang jauh lebih indah dari sebelumnya. Makanya lettering itu nulisnya sangat pelan. Lettering kaligrafi itu nulisnya pun sangat pelan gitu. Mai, Mai, Nggak Mai, gerusak gerusuk. Maya, Ya, punten, maaf, maaf, maaf banget nih, kepotong dulu. Punten, bisa nggak jadiin aku dulu host? Soalnya kok rekodnya hilang ya. Aku tadi harusnya gimana co-host, gimana? co-host Maya. Coba maaf, jadiin dulu aku Gini, eh, host. Mm-mm. caranya Soalnya gimana kok nih ini biar saya? rekodnya nggak ada gitu. Sayang soalnya kalau nggak direkod. Punten saya agak-agak kurang ngerti nih. Jadiin host itu di gimana ini? Di partisipan, terus di sana ada di nama aku ada titik tiga, pilih jadi host. Hmm, Coba. Tadi aku salah bentar. nih, harusnya jadiin co-host dulu. Oh ini Coba. jadiin co-host aja apa jadi host? Jadi host, jadi biar aku bisa record, soalnya ini recordnya hilang. Oke udah, Oke, coba. bentar ya. Soalnya saya, eh, oh iya, ini tapi ini udah record sih, udah record. Oke. Lanjut, Mai, maaf, maaf, potong. Oke. Oke, nggak apa-apa santai-santai. Mm-mm. Jadi alasannya itu ternyata lebih ke lama-lama jadi self healing itu benar ya. Karena saya menekuni lettering ini tuh ketika pandemi, di mana semua kayaknya mengalami satu stres yang baru di masa pandemi itu. Jadi ini salah satu pelarian gitu untuk gimana nih biar saya tetap istilahnya terkontrol stresnya gitu. Salah satunya yang saya lakukan itu adalah dengan menulis gitu. Cuman saya versinya versi lettering ya. Kalau di PKS ini journaling ya. Jatuhnya kita lebih ke bercerita gitu. Kalau di lettering itu hanya membuat karya gitu. Jadi kayak art dari suatu tulisan. Gitu untuk saya sangat membantu sih melewati masa pandemi yang ya stresnya stres mendadak gitu karena perubahan yang tiba-tiba berubah. Tapi setelah lewat pandemi, eh, kegiatan itu masih berlangsung gitu. Karena masih merasa nyaman dengan saya menulis lettering gitu. Akhirnya iseng-iseng upload juga di IG gitu kan. Untuk melihat perkembangan sampai mana saya itu belajar lettering. Jadi kalau lihat dari IG tuh saya bisa ngelihat dari proses saya pertama kali menggoreskan brush pen gitu sampai saat ini mulai bisa merangkai kalimat gitu atau enggak biasanya sih kalau lettering itu lebih ke kata-kata aja gitu. Gitu paling untuk sementara kalau kita langsung ke perkenalan ini kali ya alat kali ya. Boleh nih, Mai. Kalau lettering itu dengan kaligrafi masih satu rumpun gitu ya. Tapi kalau kaligrafi itu biasanya tarikannya satu garis tidak putus sampai garis terakhir. Kalau lettering itu biasanya terputus-putus dan yang dipakai itu alatnya namanya biasanya brush pen. Brush pen itu kayak gini ya, spidol sih kalau kalau orang ini awam mungkin bilangnya ini spidol gitu. Cuman ternyata spidol itu punya spesifikasinya ya setelah saya pelajarin. Jadi spidol yang biasa dipakai di lettering itu big brass pen sama small brass pen. Nah, maaf agak buram ya. Nah, iya. Kelihatan ya. Yang sebelah kanan itu adalah big brass pen, pennya lebih besar brushnya. Kalau yang sebelah kiri itu kecil. Nah,
Biasanya lettering aku pakai ini, big brush pen dan small brush pen. Untuk merek itu ada Tombow, ada Sakura Koi, ada Snowman. Ini familiar mungkin ya kalau Snowman karena biasanya kita juga dari kecil untuk mewarnai biasa adalah merek-merek Snowman gitu. Kalau yang ini cukup pricey harganya ya. Kalau yang Snowman ini bisa didapat di toko buku dekat rumah saya juga dan harganya lebih affordable gitu. Kali ini aku mau coba ngejelasin dulu big brush pen itu apa. Jadi big brush pen itu brush yang dipakai lettering tapi bentuknya cukup besar. Jadi nanti ketika kalian menggoreskan garis, itu hasilnya besar. Huruf yang akan dihasilkan pun jauh lebih besar dari tulisan pulpen, dari pena biasa gitu. Dan ini yang biasa dipakai untuk pemula ya. Kayak aku waktu pertama kali belajar itu pakai yang besar karena biar lebih terlihat transisinya gitu. Karena di lettering ataupun di kaligrafi ada yang namanya garis tebal dan garis tipis. Itu yang harus kita latih dari sekarang sampai mahir untuk bikin huruf. Nah, Big Brush Pen ini ngebantu banget untuk transisinya gitu. Jadi kita bisa paham mana nih yang tebal, mana nih yang tipis gitu. Jadi akan lebih kontras perbedaannya. Tapi kalau yang small brush pen gimana? Sama saja sebetulnya, cuman ketebalannya itu lebih kecil gitu. Sebetulnya lebih nyaman yang ini ya. Teh Fitma juga waktu itu belajar akhirnya enak yang small ya, lebih Iya, lebih kan yang tebal ya. kecil. Enakan yang kecil ya, Kayak sama ngendaliin gitu. ngendaliin brush pen-nya itu loh yang masih tantangan. Iya betul. Itu memang butuh latihan di situ sih ya, prosesnya tuh Iya. memang di situ. Mm-mm. Jadi memang kalau untuk kenyamanan itu memang lebih nyaman yang ini ya, yang small gitu, ketimbang yang big gitu. Tapi untuk art, kalian bisa menyesuaikan gitu. Senangnya pakai yang mana nih gitu ya. Karena nanti hasilnya kalau teman-teman banyak lihat ya di Instagram, itu banyak sekali karya-karya dari tulisan Big Brush Pen ini ataupun Small Brush Pen ini. Dan hasilnya juga cantik-cantik gitu. Terus untuk bahan lainnya, aku biasa pakai paper ini ya, Joico. Karena lettering itu juga bukan tidak bisa ya pakai kertas. Misalnya yang kita punya di rumah kayak buku catatan, bukan itu nggak bisa. Cuman kalau kertas untuk lettering itu biasanya kita pakai yang jauh lebih tebal dari HVS biasa. HVS biasa itu kalau nggak salah ketebalannya 70 miligram ya. Untuk lettering itu biasa pakai yang 100. Ini aku biasa pakai merek Joico. Ini ini gampang banget didapetinnya. Di toko buku juga banyak. Cuman yang perlu diperhatikan adalah dari gramasinya ini. Karena kalau misalnya yang tipis, tintanya tembus ke belakang. Jadi kita nulis di depan sini, nanti dari belakang sini akan muncul gitu tintanya. Dan biasanya kalau yang tipis itu ketika kita goresin brushnya itu malah jadi ambiar gitu loh. Ke samping-sampingnya tuh jadi kayak bercabang gitu warnanya. Enggak stay di dalam satu garis gitu. Jadi untuk alat dan bahan itu masih mudah didapatkan ya di toko buku yang paling dekat dengan rumah. Atau mungkin kalau sekarang mau cari di marketplace juga banyak sekali. Jadi untuk proses kita belajar itu carilah yang paling mudah dan murah
untuk kita dapetin gitu, biar semangat kita belajarnya tuh terus meningkat gitu. Oke, gimana kira-kira masih dari alat dan bahan, Teh Fitma ada yang perlu ditambahin ulang? Udah sih cukup itu coba kayaknya mah pada pada kalau yang masih awam pasti kalau itu naon heula cenanya beras pena cuman ini kan teman-teman di sini kan kita pengenalan aja dulu nanti kan kita bisa sedikit-sedikit kalau yang mau praktek nih belum punya semua teh sama Bunsan aku juga awalnya juga nggak Sama. punya banyak itu kan kalau memang yang sama Maya share itu memang kayak Tombow itu memang price banget ya maksudnya ada lumayan lah gitu Iya. yang satunya teh tapi kalau mau Mm-mm. coba-coba dulu pakai yang murah-murah dulu juga lumayan sih buat Iya, latihan mah. lumayan. Mm-mm, Mm-mm. gitu. Apalagi di Bisa lah ya. marketplace ya. Sekarang tuh Mm, kayak perang harga dan harganya murah-murah sekali gitu. Dan untuk proses mm-mm. belajar bisa lah dicoba gitu. Biasanya Oke, ini kalau misalnya pindah ke yang satunya gimana? Aku mau coba tunjukin paper nulis. bentar aku jadiin co-host ya. Yang mana yang Maya ya? Iya, yang Maya. Nah, boleh. Coba. Hmm, sebentar ya. Aku tambahin apa yang tadi tuh beras tuh. Aku yang kemarin itu yang dari Maya itu tuh itu Pak yang masih sering aku pakai nih yang apa sih namanya yang ini tuh? Wizi Apa ya, kayak Wizi kalau nggak salah. Nah, iya, ini Wiggy ya. Nah, ini yang sering banget aku pakai sekarang di jurnal. Soalnya Iya, menurut aku ini enakan enakan buat ya. pemula Sama. kayak aku. Buat pemula kayak aku ini enakan dan murah lumayan lah gitu kan. Iya betul-betul. Ini aku juga masih punya nih. Masih pakai juga. Heeh. Oke, Yang merah sebentar. Wiggy ya. Buat yang mau nanti ya di share ya link itunya. Linknya apa namanya teh ya. Oke. Gimana nih kira-kira kalau di share screen apa gimana, Bu? Nah, Coba kok agak loading. Oh, ntar mm-mm. yang Mayanya belum ini speaker. Berarti pindah speakernya ya? Ntar aku jadiin yang Mayanya ini ya aku remove jadi co-host. Nah biar yang Maya ini yang jadi nah Mayanya jadi co-host. Yang Maya apa yang Maya Nurdina? Mariam Nurdina yang jadi yang mau tampil itu Maya kan ya? Mm-mm. Tapi kalau nggak muncul di sini aku teman-teman kelihatan nggak itu yang Maya? Jadi itu di itu apa namanya di unmute coba yang Mayanya. Tes. Nah, nah ini udah muncul besar nih di speaker. Bentar, bentar, bentar. Oh di yang Oke. di tablet di unmute. Nah gitu. Oke. Biar kita lihat langsung teknik-teknik basicnya ya teman-teman biar langsung Masih lihat. kayaknya ya? Masih bergema? Enggak. Enggak ya. Oke. Jadi aku pindah ke paper ya, biar Lihat atas kanan sekalian sini. aku praktek. Sebetulnya kalau basic itu nggak banyak loh teman-teman. Cuman ada 6. Tapi kita perlu ngulang untuk kelenturan otot di tangan kita gitu. Sebentar ya. Hmm, Oke. Basic itu cuma nggak banyak.
Aku contohin dulu, nanti aku jelasin. Aduh, masih musuh. Kenapa? Kak Syafira, Syarifa ya, maaf, Syarifa Kenapa jadi musuhan? ada trauma apakah dengan spidol? Trauma katanya, ya ampun. Gak tahu sih. Nanti dicoba ya. Barangkali sekarang mulai bersahabat sama spidol. Sebetulnya kalau basic itu nggak banyak. Ada upstroke ya. Aku coba jelasin dulu. Ada downstroke, ada underturn, ada overturn, ada curve, oval, ini descending loop, ini ascending loop. Basicnya seperti ini aja sebetulnya. Cuman karena biasanya tangan kita itu belum terlatih ya sama garis-garis yang ada di sini, itulah prosesnya. Kita perlu belajar bagaimana mengingat setiap garis-garis yang ada di sini untuk digabungkan menjadi huruf gitu. Jadi aku mulai dari sini, nanti aku mulai dari sini sampai ke sini ya. Kita mulai di upstroke dulu. Downstroke deh yang murah, yang mudah. Downstroke. Downstroke itu garis yang kita tarik dari atas menuju bawah dengan cara ditekan. Jadi akan menghasilkan garis yang cukup tebal. Ini downstroke. Ini sebetulnya mudah, mudah untuk kita praktekin gitu. Karena biasanya kita juga nulis eh, agak ditekan ya kalau nulis di pakai pulpen itu. Jadi untuk downstroke ini saya yakin teman-teman bisa mengikuti dengan cukup mudah. Ini biasanya saya ulang-ulang. Oh, baunya ya, iya sih. Iya betul. Kadang memang bau spidol itu beda-beda ya. Bahkan saya ada loh eh, yang spidolnya itu lebih menyengat dari bau biasanya. Ini masih merek Tombo dan ini mengandung alkohol. Jadi ini kayaknya buat Kak Syarifa itu nggak cocok ya, bakal nggak cocok. Nah, betul-betul. Ini menyengat sekali loh. Saya baru nyobain, kandungannya itu ada alkoholnya, jadi baunya lebih menyengat. Betul. Jadi Kak Syarifa nih kalau mau beli, coba dilihat nanti eh, baiknya dari water base ya. Water base itu jarang ada yang berbau. Ini yang aku pakai ini juga merek Tombo. Ini nggak ini loh teh, nggak berbau. Kalau yang ini berbau nih karena ada alkohol base-nya. Nah, itu wah, saya baru tahu loh. Ya, buat specially ini buat Kak Syarifah, inget ya nanti ininya lihat cari yang water base.
Kalau alkohol base, wah udah pasti musuh ini kayaknya. Oke, kita lanjut. Jadi downstroke itu adalah garis yang kita tarik dari atas ke bawah dengan sedikit penekanan ke berasnya. Oke. Ini bisa kita latih berulang untuk mengingat bagaimana cara kita menekan berasnya ini. Biasanya juga setiap hari, setiap aku mau memulai menulis, pasti aku nginget-nginget dulu basic ini. Jadi semuanya aku ulang. Yang tadi aku sebutin, itu aku ulang dulu gitu di awal-awal pas baru mulai latihan. Gitu. Lalu yang kedua, itu ada upstroke. Kalau upstroke ini kebalikannya dari downstroke ya. Jadi garis tipis dari bawah ke atas. Tipis. Caranya gimana? Caranya kita hanya menempelkan ujung tip ini pada kertas tanpa ada penekanan agar menghasilkan garis tipis. Nah, kalau ini butuh kesabaran lebih ya, karena ini cukup eh, tricky ya kalau kata aku untuk bisa ngedapetin garis tipisnya. Garis tipis yang lurus tanpa belok-belok itu perlu latihan dengan cara menempelkan ujung brasnya aja yang ini ke kertas tanpa ada penekanan. Untuk aku pribadi, biasanya tuh pas awal latihan, ngegabungin ini sama ini. Jadi latihannya itu setelah aku paham cara menekan downstroke itu gimana, terus aku juga udah paham cara menulis upstroke itu gimana, aku coba silang. Jadi aku nulisnya kayak gini, downstroke, upstroke, downstroke, upstroke. Ini melatih konsentrasi kita gitu untuk mana nih yang harus ditekan dan mana yang hanya ditempel saja gitu. Nah, garis yang selanjutnya itu adalah perpaduan dari basic ini. Cuma nanti ada yang loopnya sedikit, ada yang loopnya panjang. Jadi ini benar-benar basic dari lettering itu adalah garis tebal dan garis tipis. Cara mendapatkan garis tebal adalah dengan kita menekan brushnya, dan cara kita mendapatkan garis tipis adalah dengan menempelkan ujung brushnya saja. Ini sangat basic dan selanjutnya ini ada lengkungan yang namanya undertone. Undertone itu adalah garis tebal ke bawah, lalu ada sedikit loop diangkat perlahan, dan jadi di sini tuh ada gabungan antara downstroke dengan upstroke, di mana di tengahnya itu ada transisi. Jadi kita ketika dapat di sini, kita angkat pelan-pelan ujung brushnya sampai kita menemukan titik di mana kita tarik upstroke. Jadi kita tuh tekan brushnya setengah jalan, lalu angkat pelan-pelan sambil digoreskan, diangkat ke atas.
ini memang lebih tricky dari sebelumnya. Butuh butuh pengulangan gitu. Biar kita paham di sininya biasanya di transisi antara downstroke sama upstroke. Ini juga sama, biasanya diulang berkali-kali sampai biasanya tuh udah apa ya, nggak perlu diingat gitu, udah karena udah terbiasa jadi udah tahu gitu cara menggoreskannya bagaimana gitu. Lalu selanjutnya itu overturn. Overturn ini kebalikannya dari ini. Kebalikannya dari underturn. Jadi kita ambil garis tipis dulu dari bawah ke atas. Lalu transisi, lalu kita tekan untuk downstroke. Ini sama, ada transisinya di sini. Jadi kita transisinya itu dari ujung tip ke penekanan tip. Jadi pertama itu kita tempelkan saja, lalu transisi, pelan-pelan mulai ditenagain gitu. Mulai berasnya ditekan. Jadi nanti akan menghasilkan loop, di mana loop ini tuh adalah transisi dari tipis ke tebal. Gitu. Ini juga sama, aku juga masih suka ngelakuin latihan ini, karena ini basic, jadi harus selalu diasah. Sampai ketika aku nulis, nanti nggak usah berpikir lagi. Gitu. Ketika ada huruf yang berhubungan dengan undertone, aku tuh udah nggak perlu, oh harus tebal dulu baru tipis. Gitu. Undertone, overtone udah, lalu ada curve. Nah ini yang agak panjang nih garisnya, karena perpaduan dari kedua ini. Jadi harus nyaman, harus serileks mungkin ketika kita nulis ini karena cukup panjang tarikan garisnya. Curve itu gabungan dari kedua ini, seperti ini. Downstroke, lalu transisi lagi ke upstroke. Di sini ada 2 kali transisi, di mana garis upstroke lalu menuju ke downstroke, dan downstroke ini menuju lagi ke upstroke. Ini nanti bakal ditemuin di huruf H. Huruf H itu ada curve-nya. Di sini curve-nya. Dan nanti bakal ditemukan lagi nih curve ini di sambungan huruf biasanya. Ini curve memang cukup panjang garisnya. Jadi aku saranin buat teman-teman paham dulu di undertone dan overtone. Jadi nanti ketika curve, kalian belajar mentransisikannya saja. Nah, jadi nanti setelah garisnya nempel, tipnya nempel saja untuk dapetin upstroke, transisi ke downstroke, lalu angkat lagi untuk dapetin upstroke. Ya. Ini basic yang aku lama di sini karena pegel, ininya panjang nih.
Tapi seiring apa ya, aku terus latih, alhamdulillah sudah mulai terbiasa. Lalu next, selanjutnya ini ada oval. Oval itu kita bikin bulatan, tapi harus tetap ada transisinya antara downstroke dengan upstroke. Seperti ini. Jadi kita bikin garis tanpa putus berbentuk lingkaran, di mana aku sih biasanya dimulai dari jam 1 ya, titik jam 1 menuju ke sebelah kiri dengan underturn. Lalu dilanjut dengan ini cukup harus sabar untuk bisa bikin oval yang lumayan perfect. Katanya boleh langsung gak nih Teh Fitma? Boleh nih, ada katanya tanya nih. Untuk lettering kan dikontrol tangan ya, kan pegel tuh. Kalau tiba-tiba tremor, ada tips kah? Oh ada. Jadi caranya itu tangan kita harus full di meja dari jari sampai siku. Biasanya kalau nulis itu, maaf, aku coba zoom ya. Jadi tangannya harus segini, semuanya harus ada di meja. Ini untuk meminimalisir tremor, meminimalisir pegal, terus kita juga bisa kontrol brushnya. Jadi semua tangan kita itu ada di meja. Kalau ngambang, kayak misalnya di ujung meja, kayak gini, ini cuman yang masuk di meja itu cuma sampai pergelangan tangan aja. Itu rawan pegal, garis tidak terkontrol, terus jadi tremor. Karena kayak kita harus menopang bahu gitu untuk biar konsen ke jari kita gitu. Sedangkan kalau full tangan kita semuanya ada di meja, itu udah relax, kita tinggal kontrol yang ada di sini. Gitu. Jadi nanti patut dicoba ya. Barangkali nanti ketika journaling nulis pakai ini bisa pakai teknik itu. Jadi kita menulisnya jauh lebih nyaman gitu ketimbang harus ngambang di dekat meja. Oke, bisa dicoba ya teman-teman. Lanjut ya. Masih ada berapa nih? Dua lagi basicnya. Sami-sami ya, sami-sami sama-sama ya Teteh. Kita lanjut ke eh, descending loop. Maaf, aku agak lupa tulisan descending loop gimana. Tolong maklum ya. Descending loop itu garis yang melengkung ke bawah. Seperti ini. Pasti udah kenal ini untuk dipakai di huruf apa ya? Di huruf J, huruf G, huruf Y. Y, G, ya. Ya, itu ada garis ke bawahnya ya. Ini pasti akan terpakai.
Ini caranya masih mix antara downstroke dengan upstroke. Dan ada transisinya di sini. Tapi transisinya itu ke sebelah kiri. Ini memang cukup tricky ya. Karena kita biasa nulis ke kanan, ke kanan, ke kanan. Terus tiba-tiba harus ke kiri. Jadi masa transisinya kita harus ngeh nih. Udah setengah jalan, mulai angkat perlahan. Lalu tarik menjadi garis tipis. Ini di sini kita langsung garis tipis. Jadi setengah jalan kita mulai ada transisi. Jadi dari tebal ke tipis lalu benar-benar tipis, ini mulai terlihat. Nah, masa transisinya terlihat. Lakuin Abas berulang. mau ini kan? Gimana Teh Fitma? Ini aku sambil ditemenin Abas. Oh, terakhir itu ada ascending loop. Ascending loop itu kebalikannya dari ini. Kalau ini ke bawah, kalau ascending itu ke atas. Jadi kita ternyata lumayan bagus. Betul, Kak. Setidaknya aku perkenalin dulu basic, biar nanti bisa dicoba ya di rumah. Ini untuk ascending kita ambil dari upstroke dulu, lalu transisi ke downstroke. Lebarin lagi ke sini. Ini biasanya dipakai sama huruf-huruf yang ada ke atasnya, kayak huruf K, huruf L, pasti pakai ini gitu. Ya. Nah, ini transisinya di sini. Transisinya itu dari tipis ke tebal. Jadi ketika kita mulai dari garis tipis, kita ambil ke kanan, lalu mulai transisi, tekan, turun ke bawah. Seperti itu, teman-teman. Ya, Gening pengen bikin yang bagus teh bener-bener. Ada ilmunya ya, pantas kalau nyoba-nyoba kira emang susah. Alhamdulillah ya, aku pikir juga seperti itu, Kak. Aku pikir gampang kok orang enak banget ya, gampang banget Mm-mm. ngelihatnya gitu. Setelah dicoba, aduh Masya Allah, prosesnya ya. Iya. Kayak aku kan dulu pengen coba-coba nih. Pengen dong kayak apa nulis-nulis di akrilik gitu ya, pakai hand lettering kayak gitu-gitu. Akriliknya udah beli dan lain-lain gitu ya. Ya kenapa nggak punya basicnya jadi gimana ini nulisnya kok nggak rapi-rapi. Dan sekarang ya sedikit-sedikit alhamdulillah di journaling aku juga dikit-dikit aku terapin ilmu-ilmu dari Maya gitu kan. Walaupun ya belum serapih dan belum seestetik itu sih, cuman ya dikit-dikit aku bikin lah gitu. Hmm. Buat kayak judul nggak sih? Bikin yang Iya, lucu-lucunya. iya, pokoknya kayak judul misalnya di bullet journal bulan Agustus, aku tulis Agustus, atau misalnya jurnal kayak aku baru tadi tuh bikin jurnal Abas, ya aku tulis jurnal Abas itu kan kayak ya agak 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 enak dilihat lah gitu ya dibanding cuma nulis biasa aja gitu. Betul. Namanya art, aku pikir gampang ya. Ternyata sama aja, susah.
Mm-mm. Tapi karena aku seneng, jadi enjoy gitu untuk Nah, itu dia. belajarnya, untuk Sebenarnya prakteknya. apapun ya, heeh, kan? Betul, Apapun sih kalau kitanya enjoy mah ya dijalani aja ya, ditekuni gitu. ditekuni, betul. Jadi kita harus cinta dulu mungkin ya, Pak. Gimana nih biasanya kalau jurnal? Tapi sebenarnya aku juga dulu nggak begitu suka banget, cuman karena nulis-nulis diary doang, curhat-curhat doang gitu ya. Tapi karena ternyata sekarang tuh ngerasa itu jadi kebutuhan, jadinya ditekuni gitu. Gitu sih, Mai. Oh Karena iya, jadi karena nemu self healing itu dari journaling, jadi aku tekuni aja gitu. karena kebablasan terbiasa ya, lama-lama Iya, jadi iya, butuh. iya betul. Ya, sama sih ya, aku juga di lettering juga kayak gitu gitu. Biasanya aku spend waktu itu di malam untuk ini ya, sebelum aku istirahat tidur, aku coba nulis-nulis karena udah terbiasa. Jadi kalau ternyata pas di waktu itu ada kegiatan lain, aduh aku pengen nulis kayaknya ya, tapi ya udahlah gitu, besok lagi aja gitu. Jadi udah mulai ke tahap kebutuhan gitu. Sama kayak Teh Fitma juga ya, untuk nulis journaling jadi satu kebutuhan. Jadi teman-teman untuk basic itu segini sebetulnya. Nggak Nah, banyak loh. ini nih, tuh kuncinya ini nih teman-teman ya. Kalau teman-teman udah latih terus aja ini kuncinya ini, nanti tinggal lanjut ke bisa nulis huruf-hurufnya ya, Mai. Betul, ini bisa bisa tulis-tulis hurufnya dari apa kolaborasi antara basic ini. Mm-mm. Gitu. Tuh. Bisanya kita contohin huruf ya. Tadi Kita juga kan udah contohin ada tuh huruf. H di satu ya. Tadi udah ada ya. Ini huruf H tuh. H ya. Mm-mm. Kita coba huruf A. A itu gabungan antara oval dengan undertone. Jadi caranya gimana? Kita bikin oval plus undertone. Jadinya huruf A. Jadi garisnya terputus ya. Kita pakai dua tahap. Kita bikin oval dulu, baru digabung dengan undertone. Jadinya huruf A. Terus Tuh. kalau misalnya oval ditambah dengan descending loop, kira-kira jadi apa? Oval. Jadi G ya. Iya, betul. Jadinya huruf G. Jadi, basic yang ada di sini itu, nanti kita gabung-gabungin. Itu bisa jadi huruf-huruf apa, gitu. Yang Hmm. paling mudah, yang paling cuman ada satu dua step yang enggak rumit. Huruf I. Undertone dikasih titik itu jadi huruf I. Yang Mm-mm. satu lagi yang paling mudah. Huruf J. Descending loop ditambah titik udah jadi J. Iya, itu gampang banget. Aku paling suka pokoknya yang itu gampang Ya, soalnya. Kalau nulis huruf J, gampang. Y gitu, G kayak enak aja gitu ke bawah gitu. Ada yang ke bawahnya ya. Tapi Mm-mm. kalau ke atas biasanya agak PR tuh. Iya, tiba-tiba agak liuk lah sedikit. Kok Eh, jadi gini ya bentuknya? betul. Jadi memang ini tuh perlu diulang ya.
basic-basic ini tuh kita perlu latih berulang sampai kita tuh kayak udah nggak perlu mikir nih untuk bikin undertone itu nggak perlu mikir. Kita narik garis apa aja. Mau, Gitu. mau huruf S katanya tuh. Nah, kalau huruf S, jujur itu paling susah. Sampai hari ini huruf S susah. Betul susah. Huruf S itu aku sampai hari ini belum sampai perfect kayak kaligrafer yang lain ya. Karena itu transisinya lumayan. Garisnya panjang. S tuh kayak gini. Ini yang belok-belok ini yang paling susah. Ini huruf terakhir yang aku pelajarin. Sampai hari ini, huruf S ini menurut aku belum perfect. Karena menurut aku, S adalah susah. Tapi bukan berarti tidak bisa ya. Tuh. Kalau S itu lebih ke kelihayan kita antara upstroke dengan downstroke. Jadi ini nggak apa ya, bisa dibilang garis-garis spesial. Garis-garis spesial itu kalau nggak salah di S, R, Q gitu kalau nggak salah. R itu juga sama, tarikannya beda. R itu garis yang sulit putus. Kalau Q itu descending loopnya terbalik. Nah, ini garis-garis spesial gitu. Apalagi nih R sama S. Jujur ini aku huruf terakhir yang aku pelajarin, tapi yang paling terakhir banget itu adalah huruf S. Tuh. R adalah ribet, curhat ya teh. Iya, ini huruf garis-garis spesial ini. Ada juga X. X itu juga agak ini ya, agak tricky. Walaupun kayaknya X cuman gitu doang, tetap ini tuh gimana biar estetik tuh masih PR aku juga. Tapi kalau huruf X jarang ya, jarang jarang dipakai. Aku juga masih jarang nemuin kata yang pakai X kecuali di bahasa Inggris gitu. Kalau Z katanya. Nah, ini sama nih, bener. Z yang biasa kita pakai itu Z kayak gini ya. Tapi kalau di lettering tuh bukan begini. Z itu kayak gini. Agak jauh ya perbedaannya. Tapi Z di lettering itu biasanya kayak gini. Mau itu huruf besar ataupun huruf kecil, rata-rata pakai ini. Gitu. Kalau ini alfabet biasa, kalau di lettering itu Z-nya kayak gini. Ini mirip-mirip kayak descending loop, tapi belok. Ini ada sedikit belok. Aduh, makin-makin tenang. Ya Masih bisa tenang. dipelajarin. Kadang masih bisa dicoba, masih bisa dilatih. Aku juga belum bisa kalau itu mah. Aku mah yang ini aja weh, yang simpel-simpel dulu. Yang penting mah latihan aja dulu. Tuh, tenang ini masih bisa dicoba, masih kita bisa pelajarin.
Mangga, Bun Rim. Nah, ini basicnya kayak gini ya, teman-teman. Basic di semua kaligrafi, mau pakai apapun itu toolsnya, basicnya tetap seperti ini. Jadi, selain brush pen, aku juga punya pen yang kayak gini. Nah, di pen ya. Ini di pen, ini dari besi loh, teman-teman. Dan tintanya itu dicelup. Wah, teman-teman kalau lihat tulisannya pakai di pen ini, wah cantik banget ya. Tapi ya itu, nulisnya juga butuh effort banget. Ini pun basicnya sama di sini. Ini basicnya sama, tetap seperti ini ada downstroke, upstroke, dan lain sebagainya. Cuman alat tulisnya aja yang berbeda. Gitu. Jadi alat tulis kayak small brush pen, big brush pen, atau deep pen seperti ini, basicnya itu sama, cuman brushnya aja yang berbeda. Nanti perlakuannya pun akan berbeda. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar basic ini tapi pakai small brush pen, boleh, boleh banget. Nanti ketika pindah ke sini, itu tinggal kontrol ininya aja. Gitu. Itu paling untuk basic. Gimana, Teh Fitma? Oke, oh ya, aku mau cobain pakai small ini ya, small brush pen ya, biar bisa ngebedain nih. Ini kita big brush pen ya, garisnya seperti itu. Terus ini yang small brush pen, garisnya tipis. Coba aku deketin. Oh, mau cobain yang ini ya. Ini tintanya di dalam sini. Ini downstroke-nya, ini upstroke-nya. Tetap basicnya sama, cuman alat yang dipakainya aja yang berbeda. Gitu. Kalau ini penguasaan kita sama ininya sih yang perlu sabar, karena ini ujungnya tajam. Jadi kayak takut gitu loh, aku kalau pas pertama kali pakai tuh kertasnya takut sobek, takut bolong gitu. Karena ini ujungnya tajam banget gitu. Tapi banyak yang pakai ini dan biasanya jauh lebih estetik gitu menurut yang senang-senang klasik itu. Biasanya mereka senang ngelihat ada yang nulis pakai yang gini. Jadi kalau di sini teman-teman mau belajar pakai apapun, selama itu masih di bidang kaligrafi dan lettering, basic yang tadi itu masih wajib gitu. Dan semua sama. Dan pastinya perlu punya kesabaran, fokus, gitu ya, Mai. Jadi karena memang itu Betul. ya, latihan mindfulness-nya itu di situ loh, mindful dalam seketika nulisnya itu loh.
betul. Jadi ketika tiap garisan itu, kita tuh kayak bener-bener merasakan gitu. Neken brass pen itu kita tuh rasain gitu. Oh segini ya tekanan yang nyaman di aku, terus hasil tulisannya juga baik. Oh segini ya takarannya gitu. Lama-lama itu jadi kayak apa ya kalau ya ketenangan juga ya gitu untuk aku gitu. Sebelum aku tidur, coba nulis dulu sambil sedikit tarik nafas, atur nafas, terus juga berusaha rileks gitu. Cukup membantu sih untuk merilekskan pikiran sebelum aku pergi tidur. Gitu. Insya Allah itu ya Kayaknya apa ada yang namanya? Ya latihan latihan itu juga kan melatih kesabaran, melatih fokus gitu kan dari kegiatan ini teh yang akhirnya ya secara tidak langsung kita juga kayak ada healing gitu kan, ada healingnya, ada oh berasa sesederhana kita kayak fokus bernafas gitu. Setiap tarikan nafas sama hembusan nafas itu kan kalau di ilmu mindfulness ya nanti ya teman-teman di insya Allah di tanggal 15 ya kita ketemu sama Amica itu kan mindfulness life coach ya jadi memang kayak sesederhana bernafas mengunyah makanan itu kan butuh mindful gitu kan nah ini pun sebenarnya hand lettering ini tuh kayak ngajak kita untuk mindful ketika nulis gitu ya dari tekanan tekanan naik gitu terus tekanan ke bawah itu kan beda-beda gitu ya dan disitulah yang mungkin kayak kita tuh kayak berusaha untuk fokus oh akhirnya kayak ibarat kata ya kayak kalau aku sandingkan dengan self feeling gitu ya itu tuh kayak bikin kita tuh kayak lebih tenang gitu kayak ente gerasak gerusuk gitu mengambil keputusan ketika emosi dan lain-lain gitu ya Mai. Iya betul banget. Untuk melatih fokus sih, kalau aku ngerasanya di situ. Jadi kayak itu kan aku kalian lihat tadi ya banyak transisi gitu, di mana itu kita harus fokus dan itu berasa sih. Jadi kayak ngelatih fokus. Oh iya, aku harus menyelesaikan garis ini dulu untuk mendapatkan huruf ini. Aku harus belajar garis ini dulu biar nanti kalau nyambungin jadi kata itu jadi lebih bagus. Dan itu akunya juga menikmati prosesnya gitu. Karena untuk dapetin istilahnya kata yang cantik gitu, nggak instan gitu. Jadi nikmatinlah prosesnya. Iya betul. Kalau kita mau dapetin sesuatu yang indah gitu ya, apalagi ya di kehidupan kita gitu ya, pasti semuanya ingin ngerasain bahagia, ingin ngerasain yang namanya ketenangan, ingin ngerasain yang eh, baik-baik gitu ya, yang indah terlihat gitu, yang terlihat gitu baik di hati kita gitu ya. Pasti kan tentu melewati namanya proses, melewati namanya naik turunnya, dan itu yang maksudnya analogi ini tuh kan kita bisa jadikan insight gitu kan di kehidupan kita gitu, teman-teman. Iya. Ya, gimana Ma ini lanjutnya dari sini, dari materi ini? Eh, Sesi tanya jawab Boleh? boleh, Oke. tapi tadi Nah, sambil berjalan sih ya tanya iya. jawabnya. Nah gitu nih teman-teman itu basic ya, basicnya. Tapi kalau misalnya, wah ini susah deh, apa tenang, namanya juga kalau susah berarti kan ada upaya untuk mencoba gitu kan ya. Kayak kita juga hidup kan kayak gitu ya, pastilah adalah susah-susahnya, ada ujian-ujiannya. Dan tapi kita coba dulu gitu. Mana tahu bisa, gitu aja kuncinya mah. Betul. Coba Kita tahu berani bisa. mencoba gitu. Gitu. Makanya nih teman-teman yang masih ada nih, yang masih ada, boleh kalau misalnya ada yang mau bertanya atau ada yang mau ngasih insight atau pendapat boleh. Ini juga untuk Fitma pribadi sih jadi salah satu apa ya wishlist gitu ya wishlist banget pengen gitu pengen bisa belajar hand lettering gitu ya. Takdir Allahnya itu eh, emang nggak terduga gitu ya.
pengen bisa hand letteringnya tuh dari zaman kapan gitu ya. Takdir Allahnya malah dipertemukannya sama Maya gitu ya, sama sebenarnya Maya ini teman suami aku, teman sekolah suami aku dulu. Jadi memang takdirnya justru ketemunya teman dari belajarnya itu dari teman suami aku gitu ya. Alhamdulillah gitu ya bisa sambung silaturahmi sama aku yakin sih kalau aku selalu yakin ketika kita bertemu dengan orang gitu ya, bertemu dengan orang baru gitu yang kita nggak kenal terus tiba-tiba kita dipertemukan sama Allah itu pasti Allah tuh ada maksud dan tujuannya gitu. Jadi kayak teman-teman juga yang di sini yang Allah takdirkan ikut kelas ini tentu pasti ada maksud Allah gitu ya untuk kenapa ya Allah takdirkan aku ikut kelas ini pasti ada maksud lain. Walaupun mungkin nggak langsung praktek sekarang nggak apa-apa. Suatu samsta ya mungkin suatu hari nanti bisa teman-teman praktekkan dan teman-teman merasakan manfaatnya gitu. Kalau nggak ada, oh ini ada pertanyaan nih. Masya Allah, teh pengen banget bisa belajar hand lettering. Berarti kalau tahapan kayak tadi, Teh Maya jelasin itu brush pen-nya harus khusus ya, Teh. Gak bisa kayak pakai drawing pen snowman 20 gak, Teh. Gitu. Kalau drawing pen bisa, tapi itu jatuhnya namanya Fox kaligrafi. Fox Oh, kaligrafi itu jadi kayak yang kita bikin garis ini tuh kayak 3D gitu, dibuat kayak gini. oh, ya, ya, Fox ya, ya. kaligrafi gitu. Jadi Heeh. kalau misalnya mau bikin oval, ntar ini nggak enak. Nah, aku ada juga sih drawing pen tapi 0,7. Nah, itu bisa sebetulnya. Jadi lebih namanya tuh Fox kaligrafi. Hmm. Kalau Jadi yang kayak untuk diarsir-arsir dulu ya, gitu, ditebelin-tebelin dulu gitu ya. betul, jadi kayak dibikin garis bayangan gitu. Misalnya. Nah, untuk Hmm. ngedapetin kayak downstroke-nya itu, kita bikin garis garis bayangannya gitu. Nah, itu kalau misalnya pakai itu ya, Drawing pakai pen, drawing pen. atau pakai pulpen biasa gitu. Ini juga pakai spidolnya, Jadi itu masuknya ke Fox kaligrafi. Hmm. Kalau Tapi yang kalau misalnya mau nggak usah ngisi-ngisi bayangan itu ya mending langsung pakai brush pen ya. iya betul. Cuman Kalau ini mau juga ada mm, art tersendirinya sebetulnya. Cuman aku ya. belum belajar. Hmm. Tapi aku sih ya yang aku seneng sih ini aja sih yang soft soft brush pen gitu karena memang ini menurut aku sih yang apa namanya? Yang Easy lebih ya. mudah diatur gitu sih brush pennya. Iya betul. Small brass pen ya. Nah, yang itu lebih mudah diatur sih kalau menurut aku mah. Aku nulis di jurnal juga pakainya yang itu yang soft brush pen itu. Nih ya. Ini juga ya sama nih. Mereknya sama nih. Sama Teh Fitman nih. Jadi emang agak lebih tipis tapi tetap kelihatan gitu. Lebih tipis tapi emang tetap kelihatan kalau itu tuh ada tebel upstroke sama downstroke-nya gitu. Betul. Jadi kalau Fox itu kan ya kayak gini biasanya ada yang diarsir, ada yang enggak juga gitu. Karena kalaupun kita tidak arsir jadinya kayak gini, itu juga ada nilai seninya tersendiri gitu. Hmm. Gitu teman-teman. Tapi ya kalau teman-teman mau coba juga mendalami apa tuh namanya tadi? Fox kaligrafi. Nah, itu juga boleh ya, kalau misalnya mau coba. Tapi kalau misalnya mau pakai brush pen juga boleh coba dulu gitu. Hmm. Jadi nanti apa maksudnya lebih ada inilah ya, maksudnya di jurnal-jurnal teman-teman nanti ada sedikit estetik dikit lah gitu, di apa ditambah-tambahin dikit itu Oh sekali ya, lah. yang Fox kaligrafi juga basicnya tetap yang ini.
Mm-mm. Tetap, cuman nanti untuk ngedapetin daun stroke yang tebal kayak gini tuh, jadi kalian bikin garisnya 2 kali. Mm-mm. Tuh, tetap basicnya ketika kalian ada tekanan ke bawah, itu harus tebal. Terus nanti ketika garis ke atas, tetap itu harus tipis. Basicnya ke sini, cuman nanti bentuknya yang beda. Jadi eh, biasanya tuh kita harus paham dulu mana nih garis-garis yang tebal dan mana garis-garis yang tipis. Kayak huruf A ini kan ada beberapa garis nih. Kita kalau bikin istilahnya nol kayak gini, kan tetap ada garis ke bawahnya. Semua garis ke bawah itu harus tebal. Jadi Jadi ini pun kunci dasarnya mah yang ke bawah tebal, yang ke atas tipis gitu ya. tipis. Betul, itu kuncinya. Iya Segitu. mangga teh. Gitu. Ini kita juga sebentar lagi kok. Udah mau jam 9 ya. Mangga tuh. Ada yang mau ditanyain lagi nggak teman-teman? Gitu. Iya betul Kak Syarifah, memang hasilnya beda, tapi tetap ada estetikanya tersendiri. Mm-mm. Dan ini apa yang izin tanya Kak nih, sejauh ini sudah berapa lama waktu Kakak belajar lettering ini Kak? Katanya. Udah berapa lama nih, Mai? Terhitung kurang lebih 3 tahun, Tiga tapi tahun. kalau yang khusyuk banget enggak ya, karena lebih masih ke hobi. Jadi waktunya tuh, oh saya bisa nih untuk latihan. Nggak lama, biasanya cuma 15 menit. Cuman kalau dari pertama kali aku megang brush pen, itu sampai hari ini udah 3 tahun. Tuh, Masya Allah ya. Prosesnya itu nggak sebentar loh. Jadi memang dalam waktu 3 tahun itu ya proses terus, prosesnya belajarnya gitu ya. Nah, terus apa nih Mai manfaat yang udah Maya rasakan setelah ya mendalami menekuni hand lettering ini gitu. eh saya itu lebih sabar, enggak ya? Enggak ya. Cuman diri ini ngerasa kayak gerasak gerusuk, apa-apa tuh gerasak gerusuk. Tapi ketika kita belajar di sini, itu tuh kayak aku belajar sabar, terus aku pindahin ke makna hidup gitu. Oh iya ya, kalau aku pengen sesuatu hal yang indah dipandang, ingin yang cantik-cantik, itu perlu sabar. Nggak instan loh gitu. Aku aja gitu dalam bikin satu kata, itu butuh waktu. Dan berarti hidup pun sama. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang benar-benar kita harapkan, itu butuh waktu dan butuh proses. Jadi alhamdulillahnya perlahan-lahan yang tadinya cuma niat ngebenerin tulisan, masuk ke ini ya, ke alam bawah sadar untuk memperbaiki hidup gitu, tanpa aku paksakan. Masya Allah, gitu sih teman-teman. Jadi tetap ada terapinya ya, maksudnya dari kita nulis tuh ada terapinya, karena ada koordinasi antara tangan kita ke otak kita menuju alam bawah sadar kita gitu ya. Itu pun jadi salah satu ikhtiar kita untuk menggapai hati yang lebih tenang, menjadi apa pribadi yang lebih 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 mindful lah ya, lebih mindful gitu ketika melakukan sesuatu aja gitu ya. Gitu. Betul. Ya, boleh. Ada yang mau disampaikan lagi kah dari teman-teman? Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Atau aku lagi yang bertanya? Boleh. Ini Maya masih ada mau yang ditulis atau nggak kok? Nggak, balik ke kamera ini aja. Biar sharingnya kelihatan gitu wajah Mayanya. Kelihatan Boleh speakernya. kayaknya udah selesai ya kalau praktek. Prakteknya udah ya.
Nah, biar ke mayanya. Ini aku coba May. Nih. Nih. Boleh May di unmute lagi yang itu May. Yang itunya di unmute, yang prakteknya. Oh, teh minta izin kertasnya dijajarin dulu cina mau mau SS. Bentar, tapi ini sebentar aku iniin dulu. Mana ya Maya? Maya itu di ini Maya di unmute dulu yang Mayanya. Jadi muncul di ini, Oke, muncul di utama. Coba udah bisa belum? bentar-bentar. Nah, Oke, kelihatan? udah. Udah? Nih, udah. Ada yang terlewat? Enggak. Silahkan kalau mau nge-screenshot. Boleh. Cukup? Cukup ya. Sami-sami. Nih gitu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti teman-teman juga mau praktek gitu ya. Atau kita kayaknya mau ada challenge sih ya, Mai. Boleh, boleh silahkan. Nah, Gimana? oke. Eh, challenge-nya apa ya? Challenge-nya ngikutin contoh aja atau gimana ya? Gimana nih, dari Maya nih challenge-nya? Eh, aku challenge-nya dari aku nih. Hmm? Bikin kata hai. H, A, sama I. Tapi bersambung. Oh, hai aja ya. Hai Hai. aja. Terus nanti Hai. share di Insta Story, tag akun Pajong Kolbun Salim, tag akunnya Maya, Maryam Nurdina, dan tag Bunfit ya. Nanti teman-teman sekalian share insight-nya juga, dapat insight apa nih dari kelas malam ini gitu. Siap Siap, nggak? ditunggu ya. Oke, Siap nggak? Siap dong. siap ya insya Allah ya. Nah gitu sebelum kita tutup nih, memang udah jam 9 juga ya. Belum punya brush pen-nya teh, beli dulu. Batas challenge kapan belum fit. Batas challenge-nya sampai akhir PKS 14 aja ya, tanggal 15 ya. Gak apa-apa ya, biar ada waktu bisa ada yang mau beli dulu brush pen-nya. Gitu. Ya, Oh ya, yang yes. murah bisa ini ya. Bisa pakai Snowman. Merek Snowman ini di toko buku deket-deket rumah ya. Bonfit ya suka ada ya kita Iya, juga ya. ada. Itu juga Dan ada ini sih. murah. Ini harganya 6.000. 6.000 sampai 7.000 lah ya. Gitu. Tapi kalau untuk Tombow ini biasanya favoritnya lettering kaligrafer kayak gitu. Ini memang agak mahal. Aku saranin belinya di marketplace aja. Biasanya ada yang jual harganya lebih affordable. Tapi mungkin dari segi warna memang terbatas. Cuman untuk belajar itu lebih apa ya? Untuk nyoba-nyoba boleh lah gitu. Kalau Tombow itu sekitar harga sekarang tuh udah harga 15.000 sampai ada yang 25 itu tergantung tokonya gitu. Ini enak sih. Sebetulnya ini lebih enak. Premiumnya para lettering pakai ini favoritnya gitu. Nah, gitu ya Gitu. teman-teman. Nah, nanti bolehlah nanti aku juga coba share-share linknya di grup ya. Oke, sebelum kita tutup,
Boleh dong closing statement-nya dulu nih Mai buat kita pesan-pesannya buat kita apa gitu ya. Mudah-mudahan ada apa gitu yang bisa kita terapkan gitu dari hasil hand lettering ini. Kalau dari aku, nikmatin prosesnya ya. Setiap apapun yang kita lakukan, proses proses yang kita lakukan hari ini, benefitnya itu bukan kita rasain saat ini, tapi benefitnya itu akan kita rasakan di kemudian hari. Jadi kalau misalnya kalau teman-teman di sini saat ini merasakan sulit gitu kan, melakukan sesuatu misalnya kayak lettering ini menurut kalian itu sulit, tapi mau dicoba gitu. Hasilnya itu akan kalian rasakan di kemudian hari. Jadi ketika kita sedang berproses apapun, sabar, semangat, yakin bahwa kita mampu lebih baik daripada hari ini. Gitu paling ya. Masya Allah, gitu ya teman-teman. Dari hand lettering kita bisa banyak ngambil hikmah lah ya, gitu. Oke, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 9 lebih 5 menit. Ini juga memang khawatirnya juga udah pada ini ya mau kondisikan istirahat. Karena kita kan punya ini ya, nanti ada apa udah mulai kalau di PKS 14 sekarang udah mulai besok tuh udah mulai challenge-nya, mulai challenge bangun jam 3 subuh. Jadi memang sebenarnya maksimalnya itu tidur jam 9 atau jam 10 itu udah maksimal banget lah ya. Jadi mudah-mudahan oke ya, izin ditutup dulu. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini menjadi kebaikan, kebermanfaatan, dan terutama Fitnah juga mau ngucapin terima kasih ya buat Maya yang sudah berkenan gitu ya, membagikan ilmunya gitu ya, membagikan pengalamannya, sharingnya di malam ini ke kita semua. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmunya Maya, Allah beri kelancaran di setiap urusannya, dimudahkan segala usahanya ya. Dan juga kita mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang sudah hadir di malam ini. Jazakallahu khairan ya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Insya Allah nanti rekodnya Fitma share juga di grup ya. Banyak teman-teman yang qadarullah pada malam ini belum bisa hadir. Mudah-mudahan nanti juga bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang Maya share malam ini. eh Kita tutup saja ya dengan doa kiblat majelis. Bismillah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, sebentar lupa. Foto dulu. Bentar ya, biar ada momennya nih. Ntar coba di yang bisa on cam boleh di on cam kan dulu. Kita foto dulu sebelum ditutup ya. Oke, oke. Kan kelihatan tuh para yang pada semangat-semangat nih. Oh, saya izin off. Oke, boleh. Oke Ini ya. off aja ya kali ya. Enggak, ini kita Ini, nah, eh dilihatin aja tulisannya. Oke. Siapa tuh? Ini apa mau ikut? Sini. Sini. Ya, ya, kita senyum dulu. Yang bisa aja ya, udah ya. Beginian. Oke. Kita senyum dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Masya Allah. Sekali lagi terima kasih semuanya ya. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan diberi keberkahan semuanya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.